sini aku akan jelasin ke kalian tentang salah satu materi yang sudah aku pelajari dari prodi aku, yakni tentang pendekatan pendidikan dalam agama. Sebelumnya, kenalin, nama aku Siti Hadar Masyito, bisa dipanggil Zarma. Aku mahasiswi Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, program studi agama-agama. Terkadang banyak calon mahasiswa menganggap program studi agama-agama sebagai program studi yang sesat atau bisa membuat para mahasiswa terjerumus ke agama lain. Itu salah ya teman-teman. Justru di program ini kita dapat menambah wawasan tentang agama-agama lain dan bisa mempelajari budaya-budaya agama-agama lain selain agama kita. Oleh karena itu, kita bisa melatih jiwa toleransi kita terhadap agama-agama lain, dan kita bisa lebih mempelajari tentang menghargai budaya-budaya yang telah dibuat oleh agama-agama lain selain agama kita. Jadi belajar di program studi ini juga sangat menguntungkan kita dan juga orang lain tentunya, karena kita juga bisa memperluas wawasan kita terhadap agama lain. Oke teman-teman, singkat saja aku akan mempresentasikan tentang pendekatan pendidikan dalam agama. Oke, materi yang akan kita bahas mengenai pendekatan pendidikan dalam agama. Next, pengertian pendekatan dalam Islam. Menurut Haji Muhammad Habib Toha mendefinisikan pendekatan adalah cara pemrosesan subjek atau objek untuk mencapai tujuan. Pendekatan ini juga berarti cara pandang terhadap sebuah objek permasalahan, di mana cara pandang tersebut adalah cara pandang yang luas. Seperti apakah cara pandang luas itu? Jadi, cara pandang luas itu adalah kemampuan untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan banyak faktor yang mungkin mempengaruhi pandangan seseorang. Tetapi, sudut pandang ini juga bisa diartikan sebagai perspektif. Cara pandang ini juga biasa dikenal oleh masyarakat sebagai perspektif. Apakah itu perspektif? Jadi perspektif adalah cara untuk menggambarkan pandangan seseorang terhadap sesuatu. Seperti apakah perspektif dalam kehidupan sehari-hari kita? Jadi perspektif juga biasa digunakan untuk acuan dalam menentukan sebuah keputusan atau menyelesaikan suatu hal yang sedang dipikirkan ataupun sedang dikerjakan. Seperti itu. Next, yang kedua, ada macam-macam pendekatan dalam pendidikan Islam. 1. Pendekatan tilawah atau pengajaran. Pendekatan tilawah itu bertujuan untuk meyakini bahwa semua ciptaan Allah memiliki keteraturan yang bersumber dari Rabbul Alamin. Pendekatan tilawah atau pengajaran ini meliputi membaca ayat-ayat Allah yang bertujuan memandang fenomena alam sebagai ayatnya, mempunyai keyakinan bahwa semua ciptaan Allah memiliki sumber dari Rabbul Alamin, serta memandang bahwa segala yang ada tidak diciptakan secara sia-sia belaka. Yang kedua, ada pendekatan tazkiyah atau penyucian. Pendekatan ini meliputi menyucikan diri dengan upaya amar ma'ruf nahi mungkar, atau biasa disebut dengan tindakan proaktif atau tindakan reaktif. Pendekatan ini juga bertujuan untuk memelihara kebersihan diri dan lingkungannya.
Selanjutnya ada pendekatan taklim Alkitab. Pendekatan ini mengajarkan Alkitab dengan menjelaskan hukum halal dan haram. Pendekatan ini bertujuan untuk membaca, memahami, dan merenungkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai keterangannya. Tetapi pendekatan ini bukan hanya memahami tentang fakta, tetapi juga makna di balik fakta, sehingga dapat menafsirkan informasi secara kreatif dan produktif. Indikatornya atau biasa disebut dengan alat ukur dalam sebuah proses pencapaian tujuan adalah pembelajaran membaca Al-Quran, diskusi tentang Al-Quran di bawah bimbingan para ahli, memonitor pengkajian Islam, kelompok diskusi, kegiatan membaca literatur Islam, dan lomba kreativitas Islam. Selanjutnya yakni pendekatan taklim al-hikmah. Pendekatan ini hampir sama dengan pendekatan taklim Alkitab, hanya saja bobot dan proporsinya serta frekuensinya diperluas dan diperbesar. Indikator pendekatan ini adalah mengadakan perenungan atau reflective thinking, reinovasi, dan interpretasi terhadap pendekatan taklim Alkitab. Pendekatan taklim al-hikmah ini dapat berupa studi banding antar lembaga pendidikan, antar lembaga pengkajian, antar lembaga penelitian, dan sebagainya, sehingga terbentuk suatu konsensus umum yang dapat dipedomani oleh masyarakat Islam secara universal dan sebagai pembenahan atas tidak relevannya pendekatan taklim Alkitab. Selanjutnya pendekatan yu'alimkum malam takunu ta'lamun, yakni suatu pendekatan yang mengajarkan suatu hal yang memang benar-benar asing atau belum diketahui, sehingga pendekatan ini bisa membawa peserta didik pada suatu alam pemikiran yang benar-benar luar biasa. Pendekatan ini hanya mungkin bisa dinikmati oleh para nabi dan rasul saja, seperti adanya malaikat, sedangkan manusia hanya bisa menikmati sebagian kecil saja. Indikator pendekatan ini adalah penemuan teknologi canggih yang dapat membawa manusia pada penjelajahan luar angkasa. Sedangkan aplikasinya adalah mengembangkan produk teknologi yang dapat mempermudah dan membantu kehidupan manusia sehari-hari. Selanjutnya pendekatan Islah atau pelepasan beban dan belenggu-belenggu yang bertujuan memiliki kepekaan terhadap penderitaan orang lain, sanggup menganalisis kepincangan-kepincangan yang lemah. Di samping itu, pelepasan beban dan belenggu ini bertujuan memelihara ukhuwah Islamiyah dengan aplikasinya, yakni kunjungan ke kelompok duafa, kampanye amal soleh, kebiasaan bersedekah, dan proyek-proyek sosial, serta mengembangkan badan amil zakat, infak, dan sedekah. Dari materi yang baru saja saya sampaikan mengenai pendekatan dan pendidikan dalam agama, bisa disimpulkan atau dikemukakan dalam beberapa hal, yakni yang pertama, pendekatan dan metode merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan Islam. Sebaik apapun materi ajar yang telah disampaikan atau direncanakan, tanpa pendekatan dan metode yang baik dan tepat,
maka proses pembelajaran itu bisa menuai kegagalan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, kemampuan pendidik dalam memilih dan menerapkan pendekatan dan metode sangat menentukan hasil dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, begitu pentingnya pendekatan dan metode dalam pendidikan, maka pendidikan dituntut profesionalitasnya dalam mengembangkan pendekatan dan metode tersebut. Oke, tetangga baru namanya Maman, punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.